Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berta Arwinita. Saya dari program studi fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit ilmu mengenai manajemen fisioterapi pada kasus carpal tunnel syndrome. Sebelum kita membahas mengenai manajemen fisioterapi pada carpal tunnel syndrome, alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui apa sih carpal tunnel syndrome itu. Nah, CTS atau carpal tunnel syndrome adalah sindrom neuropati perifer pada ekstremitas atas yang sering terjadi di masyarakat. Gangguan ini berupa jepitan pada nervus medianus yang melalui terowongan karpal yang disebabkan karena terowongan karpal tersebut menyempit. Kemudian setelah itu, kita akan mengetahui anatomi yang berhubungan dengan CTS. Yang pertama ada kanalis carpi atau terowongan karpal yang tersusun atas osa karpal dan transfer karpal ligamen. Sedangkan nervus medianus berasal dari lateral dan medial cord pada plexus brachialis dari T8 sampai dengan T1. Semakin ke bagian distal, saraf akan bercabang menjadi dua. Yang satu mensarafi bagian anterior lengan bawah, dan yang satunya akan menuju carpal tunnel, kemudian melewatinya untuk menginervasi otot tenar dan lumbrical, lalu menuju ke jari-jari, jari ke-1 hingga lateral jari ke-4. Lalu bagaimana patofisiologi dari carpal tunnel syndrome ini? Karena carpal tunnel syndrome tadi disebabkan oleh entrapment, nah entrapment sendiri itu dia mengkombinasi antara kompresi dan traksi pada saraf yang kemudian akan menyebabkan terjadinya gangguan mikrosirkulasi intraneural serta lesi pada selubung mielin dan akson. Selain itu juga bisa menyebabkan perubahan pada jaringan ikat pendukungnya. Entrapment ini terjadi sebagai akibat dari terowongan karpal yang dilalui saraf tersebut menjadi terlalu sempit, sehingga terjadi perubahan fungsi di dalam saraf dan disfungsi saraf dari lokasi entrapment sampai ke otot yang diinervasi di bawahnya. Sekarang kita masuk ke manajemen fisioterapi pada carpal tunnel syndrome. Tahap yang pertama adalah assessment. Nah, assessment ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah anamnesis umum. Anamnesis umum ini kita akan menanyakan mengenai data diri pasien yang meliputi nama, umur, alamat, pekerjaan, jenis kelamin, dan hal-hal lain yang kemungkinan akan dibutuhkan untuk tahapan selanjutnya. Selanjutnya adalah menanyakan mengenai history taking. Yang pertama adalah riwayat pengobatan sebelumnya. Apakah pasien sudah pernah berobat sebelum dia datang ke fisioterapis tersebut, atau bahkan pasien sudah pernah melakukan CT scan atau MRI. Kemudian, yang kedua adalah asesmen faktor risiko. Yang ketiga, diagnosa menggunakan media elektrodiagnostik. Contohnya adalah ultrasound. Kemudian yang keempat, riwayat pekerjaan yang memunculkan keluhan. Riwayat pekerjaan ini yang tadinya itu menimbulkan adanya keluhan berupa nyeri atau kesemutan. Kemudian yang kelima adalah asesmen gejala. Durasi keluhan, frekuensi munculnya keluhan, intensitas keparahan keluhan, dan tipe keluhan. Yaitu contohnya, apakah keluhan tersebut menjalar atau tidak. Kemudian selanjutnya, bertanya apakah ada peningkatan gejala di malam hari. Kemudian yang ketujuh, lokasi dari keluhan secara spesifik. Kemudian yang terakhir, apakah ada aktivitas yang memperparah atau memperingan keluhan. Setelah melakukan history taking, selanjutnya melakukan medical screening. Medical screening meliputi pemeriksaan fisik secara inspeksi maupun palpasi, kemudian pemeriksaan vital sign, pemeriksaan gerak aktif dan pasif, kemudian ada juga pemeriksaan keluhan meliputi pemeriksaan nyeri dan lingkup gerak sendi. Selanjutnya, fisioterapi akan melakukan tes spesifik. Nah, tes spesifiknya ada dua macam. Yang pertama, ini adalah tes spesifik yang utama, yang memiliki evidence base yang kuat. Itu ada dua tes. Yang pertama adalah static two-point discrimination.
Caranya adalah menggunakan dua buah benda dengan ujung runcing, misalnya menggunakan pulpen. Nah, nanti fisioterapi akan meletakkan satu atau dua ujung pulpen tersebut di atas telapak tangan pasien, kemudian meminta pasien untuk menyebutkan itu kira-kira berapa buah ujung yang diletakkan di telapak tangannya. Jadi, pasien dalam keadaan menutup mata. Apabila pasien dapat menyebutkan dengan benar, itu artinya tidak ada masalah atau gangguan pada nervus medianusnya. Namun apabila ada kesalahan, berarti nervus medianusnya terganggu. Yang kedua adalah monofilament threshold testing. Kemudian, tes spesifik pendamping yang bisa digunakan antara lain Talent test, Tinel sign, kemudian carpal compression test. Selain itu, fisioterapi juga menggunakan indeks pemeriksaan. Indeks pemeriksaan yang bisa digunakan ada dua macam, yaitu yang pertama adalah CTQSS, yang berfungsi untuk menilai tingkat keparahan gejala, status fungsional, dan hasil pemberian terapi yang diberikan kepada pasien. Kemudian, kita juga bisa menggunakan DASH Questionnaire. DASH Questionnaire ini berfungsi untuk menilai aktivitas fungsional sehari-hari pasien yang terdiri dari 30 item pertanyaan. Setelah melakukan asesmen hingga pemeriksaan spesifik, ini saatnya menentukan problematika yang dialami pasien. Pasien mungkin akan mengalami beberapa masalah, terutama adanya nyeri, numbness, kesemutan, ketidaknyamanan pada bagian telapak tangan, terutama yang diinervasi dari nervus medianus. Pasien juga akan kesulitan melakukan beberapa aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari karena adanya gejala-gejala dan rasa-rasa tidak nyaman tersebut. Proses selanjutnya adalah membuat planning. Membuat planning dan memilih modalitas harus disesuaikan dengan kondisi pasien, apakah pasien dalam fase akut atau kronis. Dalam guideline JOSPT, primary intervention dimaksudkan untuk treatment pada kondisi akut. Planning program ada dua, short term dan long term. Short term planning yang pertama adalah mengurangi entrapment, yang kedua mengurangi nyeri, muscle spasm bila ada, mengurangi kesemutan dan numbness dengan menggunakan modalitas ultrasound dan LLT. Program ini dilakukan selama 4 minggu. Kemudian long-term program. Long-term program yang bisa dilakukan adalah mengembalikan aktivitas fungsional pasien sesuai dengan indeks pemeriksaan yang tadi digunakan. Karena tadi bisa menggunakan CTQSS atau DASH Questionnaire, maka nanti pedomannya untuk evaluasi adalah dengan melihat DASH Questionnaire tersebut juga. Dengan melakukan beberapa aktivitas secara mandiri yang bisa dilakukan pasien di rumah, diharapkan nanti pasien bisa meningkatkan kemampuan fungsionalnya sehari-hari juga. Selanjutnya adalah treatment atau intervensi yang bisa diberikan sesuai dengan planning tadi. Fisioterapis bisa memberikan beberapa treatment dengan modalitas yang banyak sekali dimiliki oleh fisioterapi sesuai dengan guideline. Treatment yang bisa diberikan adalah dengan menggunakan modalitas ultrasound. Dengan dosis intensitas 1 watt per cm persegi, kemudian frekuensi 1 MHz, pulse 1:4, durasi 15 menit setiap sesi 3 kali seminggu selama 4 minggu. Mekanisme efeknya dapat menurunkan nyeri karena adanya peningkatan suhu sebesar 3 derajat Celcius. Selain itu, getaran US dapat mempengaruhi eksitasi dari saraf perifer sehingga mempercepat proses pemulihan cedera pada nervus medianus. Kemudian, treatment yang kedua bisa menggunakan modalitas LLT. Dosisnya 1,8 Joule per cm persegi diaplikasikan pada titik nyeri pasien 3 kali seminggu selama 4 minggu. Mekanisme efeknya antara lain memberikan efek mengurangi nyeri dan mempercepat penyembuhan jaringan. Sumbernya, effectiveness of low-level laser therapy for patient
with CTS tahun 2012. Untuk home programnya, saya ingin merekomendasikan stretching exercise dikombinasikan dengan active exercise dilakukan sebanyak minimal 3 kali dalam seminggu. Intensitas sedang totalnya adalah 150 menit dalam seminggu, dan untuk intensitas beratnya 75 menit dalam seminggu. Namun untuk tahap yang masih awal, direkomendasikan untuk melakukan yang intensitas sedang terlebih dahulu untuk menghindari dari kerusakan jaringan yang semakin parah. Yang kedua, untuk home programnya, penggunaan fiksasi handsplint, jadi digunakan pada saat pasien istirahat, terutama di malam hari, supaya di pagi harinya bisa dilepas kemudian untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Edukasi yang bisa diberikan yang pertama adalah mengistirahatkan tangan yang mengalami CTS bagi pekerja yang biasanya selalu menggunakan tangan tersebut, atau bisa juga dengan menggantinya dengan tangan yang lain. Kemudian yang kedua, mengganti peralatan kerja yang dapat menyebabkan CTS. Yang ketiga, menghindari posisi pergelangan tangan yang ekstrim, misalnya pada saat fleksi dan ekstensi wrist lebih dari 60 derajat. Kemudian yang terakhir, mengurangi gerakan dan aktivitas berlebihan pada pergelangan tangan yang mengalami lesi. Demikianlah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari informasi tadi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.